minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan fan YouTube dimanapun Anda berada, kami semua di sini dan para santriku sebelumnya memohon maaf dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa minal aizin lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin bila mana selama ini kami semua Padepokan Wali Songo Tirto Mohuning Suci beserta santri-santriku ada luput, salah atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, karena kami hanyalah manusia biasa yang lagi belajar ilmu Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua memaafkan, Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa kalian semua. Amin. Mudah-mudahan di hari yang suci ini, walaupun kita diberi ujian dengan adanya penyakit COVID-19, tidak akan menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah tarawih walaupun di rumah masing-masing. Tetaplah semangat di jalannya Allah, tetaplah beribadah. Amin. Jangan adanya suatu bencana ini membuat kita surut, jangan. Suatu bencana ini membuat diri kita semakin tawakal kepada Allah, dekat kepada Allah. Jangan membuat diri kita semakin kecil kepada Allah, malah kita jauh dari perintah-perintah Allah, itu salah. Jadi kita jangan sampai melalaikan kewajiban kita selaku umat muslim. Jangan sampai kita salah dalam melangkah ataupun takut untuk hal yang menakuti, menggoncangkan dunia ini. Jadi kita jangan pernah takut akan hal kebaikan. Takutlah kita dengan dosa-dosa kita kepada Allah, bila mana waktu hari ini kita sedang diuji adanya penyakit COVID-19 atau corona. Di sini untuk penyakit ini adalah Allah mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta. Jadi disinilah kita menjadi belajar lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kalian semua semangat terus. Allahu Akbar. Nah, semuanya buat fan YouTube semangat, monggo semangat. Jangan lupa konsumsi jahe merah dengan gula aren untuk kesehatan badan kita. Tapi jangan terus sing bakul jahe dilarang-larang nih ya. Standar dosa, malah dosa nanti ya. Buat anak-anakku santri di sini, mohon maaf Kanjeng Romo ini jarang memberikan kegiatan kalian hal kegoiban hal spiritual belajar. Sekarang hanya diajarkan untuk wakil-wakil Kanjeng Romo membaca Al-Quran terus segala macam. Untuk ilmu-ilmu spiritual Kanjeng Romo belum mengajarkan karena keadaannya masih seperti itu. Kita harus mematuhi peraturan negara bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang menaati peraturan negara. Jangan pernah kita itu melanggar peraturan-peraturan, karena kita manusia itu punya akhlak. Jangan sampai kita mempunyai sifat kemauan diri kita sendiri tanpa kekontrol ya. Jadi sama-sama rukun seperti yang lain ya. Jangan sampai kita itu mempunyai sifat merasa oh saya berani, oh saya bisa. Kita mengikuti alurnya, mengikuti perjalanannya, okay? Terus untuk tingkat-tingkatan kan boleh sering bertanya santri-santriku. Ada fan YouTube yang tingkat-tingkatan. Ada santriku yang sudah punya padepokan atau saya izinkan buka padepokan atau pengobatan. Tingkatnya begini buat anak-anakku semua yang belajar di sini dan buat santriku yang jauh, buat santriku atau murid-muridnya santriku termasuk muridku juga. Ingat, kalaupun panjenengan semua belajar di dalam santriku yang jauh, monggo kerso silahkan. Itu pun juga ilmunya Kanjeng Romo. Cuman pada tingkatnya harus diingat, yang datang langsung kepada guru besar itu bukan berarti kalau datang ke tempat padepokan cabang seperti yang dipegang santrinya
itu mereka santrinya, bukan. Karena dia langsung datang ke tempat seorang gurunya, berarti dia ini adalah takarannya sederajat dengan beliau, dengan muridku, yaitu adiknya. Jadi kalau dia punya santri, santrinya muridku, itu harus menganggap santriku yang langsung dari pusat itu sama aja gurunya, harus menghormati. Jadi kayak gini, Boyo Ali punya santri, ya, terus kalian yang ngaji langsung di sini, nger, datang ke tempatnya Boyo, kalian jangan manggil Boyo itu takdimnya karena guru, salah. Takdimnya kalian karena kakak, karena kalian langsung belajarnya di tempat Kanjeng Romo, ya. Terus santrinya Boyo harus takdim kepada kalian, karena kalian adiknya Boyo, berarti kalian ada guru mereka. Itu jadi pengertian buat anak-anakku, santriku, Boyo segala macam, Ali atau siapa, atau Sutekno, Barong, Yos, ini apa namanya, Gendowor, Riko, Suratman. Jadi kalau kalian punya santri, santri kalian itu harus takdim juga dengan murid Kanjeng Romo langsung dari Padepokan. Karena murid Kanjeng Romo langsung yang dari Padepokan ini adalah adik kalian, bukan murid kalian, ya. Jangan sampai lupa itu. Seperti nanti peh kecil seperti ini, misalnya seperti Surma, seperti yang kecil lagi seperti Bote, seperti Tianfeng kayak ya. Itu seperti siapa lagi, seperti Anwar. Ini kalau datang ke tempat kalian main itu jangan kalian anggap murid, tidak benar. Itu bukan murid, dia langsung nyecepek dengan Kanjeng Romo, belajarnya dengan Kanjeng Romo. Berarti mereka ini adik seperguruannya kalian gitu loh ya, adik belajar ngajinya kalian. Jadi santrinya kalian itu harus takdim kepada dia, karena santrinya kalian ini adalah muridnya mereka juga. Kecuali kalau santrimu itu belajarnya langsung kepada Kanjeng Romo, itu beda gitu ya. Itu tetap beda, tetap beda. Jadi kayak yang kecil-kecil yang pernah belajar ini langsung, kayak apa namanya, ibu siapa, Mbak Kenter nih, Jawa Kenter, Ngapak, Sidik itu, Wayan, itu semuanya. Kalau keluar dari sini itu kalau dengan santri-santri cabang, dengan murid-murid cabang atau guru-guru pembimbing cabang, itu adalah kalian adiknya, bukan kalian muridnya. Jadi kemarin sempat salah, ada itu sih, itu sempat seolah-olah santrinya Mbah Boyo, salah itu. Untung Mbah Boyonya saya ingetin nyanda, ngerti. Jadi bedanya belajar langsung ke Padepokan Pusat dengan Padepokan Cabang seperti itu. Bedanya memang jauh, memang pengorbanan, butuh kemana-mana itu pengorbanan, tapi jauhnya kalian tuh ada hasilnya gitu loh. Jadi ketakdiman harus dianut. Kalau merasa santri Padepokan Wali Songo, ya kalau misalnya pengobatan, misalnya kekuatan, boleh misalnya seolah-olah seperti sama dengan Kanjeng Romo, tapi takar kemampuannya tetap beda. Mereka nggak bisa jabut ilmu Romo ibaratnya, tapi Romo bisa jabut ilmu mereka. Karena Romo yang memberikan mereka gitu. Jadi begitu, itu beda, tetap beda. Makanya ijazah dari Romo dengan ijazah pembimbing tetap beda. Cuman karena itu ridhonya seorang guru, Romo ditelepon, insya Allah. Makanya yang langsung belajar dari tempatnya Kanjeng Romo, itu nanti di dalam sorbannya yang belum punya tanda bawa ke tempat Romo, Romo tandain. Itu yang langsung dari belajar dengan Kanjeng Romo, yang belum punya tanda Romo tandain. Tapi yang sudah punya tanda atau yang belajar melalui cabang itu nggak Romo tandain, biar mereka bisa membedakan. Jadi yang langsung datang ke tempat Romo, yang ijazah Romo, itu nanti akan Romo beri tanda. Yang belum punya tanda nanti Romo tandakan. Kalau Romo tolong bawa ke sini dari cabang atau dari manapun, nanti kalau sudah reda dari dampak ujian dunia ini, nanti silahkan bawa ke sini yang belajar langsung dari Romo. Nanti Romo tandai bahwa mereka punya tanda tersendiri dari langsung santri Padepokan Pusat. Kalau santri Padepokan Cabang nggak akan Romo tandai, bukan berarti Romo pilih-pilih, tidak. Nanti kalau Kanjeng Romo menandainya, nanti nggak bisa membedakan mana kakakku, mana santriku, begitu loh. Ya, itu ya sama kekuatannya Romo yang memberikan sama. Misalnya
satu cabang sama, cuman bedanya cuma satu, tarangan sama tarangan itu sama ada pakan berbeda. Misalnya lampu itu kalau satu terang kayak santriku misalnya senja cabang itu terang bagus, bisa menerangi. Tapi kalau lampunya seorang guru, lampu 4 jadi 1, terangnya kan beda itu. Jadi ada yang bertanya, Kanjeng Romo ada yang sudah menguasai murid Kanjeng Romo bisa merubah bahasa, merubah mereka tidak bisa bicara, langsung jin itu bisa bicara seperti Kanjeng Romo. Kalau jin, kalau ibaratnya kalian semua belajar ilmu Allah untuk narik-narik seperti itu gampang. Semua santriku bisa, banyak santriku yang mau YouTube itu bisa banyak. Tapi bukan itu yang dicari. Enggak semua ngobatin orang itu ditaruh jin terus kue kelemahannya apa, kue obatnya apa. Tidak semua seperti itu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan, hati-hati, jin kafir mudah menyesatkannya. Itu bukan. Yang dicari itu penerawan batin. Kalau di sini syuting dimasukkan, tahu penawarnya, masih Romo olah lagi, masih Kanjeng Romo terawang lagi. Apa penawarnya, apa tambahnya, seperti apa ngerukiahnya, seperti apa ngeruatnya, seperti apa metrinya, gitu loh. Jadi yang digoleki sampai itu harus hari ini, bulan ini, tanggal ini, amalannya ini, orangnya datang sakitnya diterawang pakai batin ini. Enggak semuanya. Kalau ada salah satu Kanjeng Romo, santri Kanjeng Romo yang bisa masukkan kodam, memang kodam itu nggak bisa berbicara, langsung bisa dibuat berbicara seperti yang Romo lakukan. Semuanya di sini bisa semuanya. Karena sepatu syuting yang membuat satu kodam seperti itu hanyalah dakwah, bukan pengobatannya, bukan seperti itu. Syuting itu tinggal dakwah, pengobatannya tidak seperti itu. Pengobatannya itu di sini pakai ramuan, sakitnya apa dilihat dulu, penerawangan batin, diruqyah, setelah diruqyah nanti Kanjeng Romo nebus kebatinan, Kanjeng Romo istiqoroh minta kepada Allah. Setelah disuting nanti dengan Kanjeng Romo dilihat ramuannya sesuai atau tidak. Kalau tidak ditambahin lagi, nanti orangnya harus melakukan apa yang dilakukan. Tidak ngawur, tidak syuting masukkan jin taruh jebret geletak langsung ramuan. Enggak seperti itu, biar pengen emen lek ngono kuwi. Jadi jangan hanya walaupun itu santriku, walaupun itu orang lain, jangan mudah terprovokasi hanya lihat video. Harus fokus, harus ngerti. Ngobatin orang itu tidak semudah membalikan telapak tangan hanya syuting jinnya mlebu, nanti diobati bae gak waras. Nah itu loh. Enggak semuanya sama. Kenapa santrinya tamunya Kanjeng Romo alhamdulillah banyak yang kabul, banyak yang sembuh. Ya le, banyak yang kabul, banyak sembuh karena bukan syuting jebret terus geletak diobati ramuannya, bukan. Setelah mintanya dakwah syuting, nanti Romo lihat lagi obatnya apa, orang tamunya bagaimana. Itu harus pakai kebatinan, bukan pakai ngawur. Kita dikecolek jin. Iya kalau jin itu jebret dikantem geletak terus kayak penawar itu asli. Kalau palsu, racun yang dikasih kepada orangnya bagaimana? Ayo. Nggak gampang, jangan semudah itu percaya dengan YouTube. Kalau memang YouTube itu tidak mengarahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi ini Romo tidak milih-milih loh ya, santriku atau siapa yang seperti itu. Kalian sebagai penontonlah dari penonton setia, tapi harus pelajari dengan benar-benar. Nggak semuanya orang pengobatan ini mudah membalikan telapak tangan ya. Enggak kita mau datang ke tempat tukang santet atau bagaimana, tidak semudah itu. Banyak orang yang mencari ketenaran itu melakukan 1000 cara. Jadi jangan kalian seperti itu. Mudah-mudahan kalian di sini paham semua. Jadi untuk silsilahnya paham ya? Ini Romo jelaskan di YouTube supaya yang menyaksikan YouTube seperti murid Romo, santrinya muridnya Romo biar paham. Oh ini kakakku seperti ini silsilahnya, ini bukan. Ya harus, karena mereka jauh datang ke tempat Romo yang belajar. Ya di sini mereka pun sesuai dengan setimpal yang mereka terima. Mereka datang ke padepokan yang cabang-cabang, mereka adalah kakaknya. Itu loh. Mereka wajib ngijazai, walaupun cilik seperti Joko Kentir itu, seperti ngapak itu, seperti Aldo, seperti yang lain ini. Kalau mereka sudah dijazai sama Romo, mereka wajib ngijazai santri-santrinya pembimbing.
Santri-santrinya Kiboyo, santrinya Suratman, santrinya Ali, santrinya Sutekno, santrinya Pak Dayat, Yakob, mereka boleh ngijazahi karena mereka adalah adik mereka, bukan murid mereka, ya. Terus murid-murid daripada mereka itu harus takdim kepada mereka santri-santri di sini, walaupun kecil orangnya, tapi kalau mereka mencari ilmu langsung daripada padepokan ini, insya Allah. Tapi ingat, kalau nyari ilmu tuh yang benar, jangan hanya kalian tuh sekejap dapat sorban pulang nggak pulang lagi, percuma. Apalagi padepokan kalian itu sekarang berisi, ya. Di sini ngaji hati. Jadi di sini yang dipelajari oleh Kanjeng Rama itu pada kalian tuh agama dulu. Kalau kalian sudah bisa belajar agama, kalian sudah mengerti dan artinya agama, kalian ngerti artinya kesabaran, tentu Kanjeng Rama baru mengajarkan ilmu-ilmu pengobatan. Kalau tidak, hati-hati, yang kalian akan hadapi itu orang banyak. Orang itu sifatnya berbeda, enek penyakit aleman, enek penyakit ora. Ya. Terus jangan pernah sombong. Jangan pernah takabur. Jangan dikit-dikit kalian terus jadi orang spiritual, nanti dikit-dikit kalian dapat pasien syuting, jangan. Syuting itu hanyalah formalitas saja untuk dakwah. Yang asli mengobati ini adalah doa. Doa kalian, kebatinan kalian, penerawangan kalian. Dan ingat, walaupun kalian sendiri punya khodam atau punya suatu kekuatan, jangan pernah tergantung oleh kodam. Lek ngobati wong dongo sing dikai Gusti Allah melalui gurumu. Jangan kalian kemasukan, terus waktu masukan itu kalian merasa ini ngobati. Jangan, yang ngobati bukan kalian tapi demit, jin. Jadinya kalian musyrik, bersekutu dengan jin. A'udzubillahi min dzalik. Ingat itu. Walaupun itu pangeran siapa, ya, walaupun itu siapapun yang masuk ke dalam tubuhmu, jika untuk kamu ngobatin seseorang, tapi kamu yang menjadi seorang gurunya, itu sama saja timbul kemusyrikan. Jadi kalian tuh kerasukan, berarti bukan jati diri kalian abadi, jati diri kalian pribadi yang mengobati, tapi suatu kodam. Nah, kalau kalian mengobati kodam, derajat kalian tuh manusia lebih tinggi daripada bangsa seperti itu. Kok bisa kalian diatur bangsa seperti itu? Ya, paham? Jadi kalian harus ngobati nganggo donga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karo ati sing kusuk. Nah, seperti amal-amal yang Romo ajarkan, pengobatan dengan bangsanya, empol-empol pendem di Indonesia ini kan banyak. Itu enggak langsung enak. Iki obati enggak, Le. Ada jamnya, datang jam berapa. Terus orang itu sakit apa, kebatinannya kita buka. Terus bagaimana cara mengobatinya. Setelah syuting dapat ramuan, kita terawang lagi apa ramuannya. Kita tambahkan lagi dengan doa. Kita lihat ada apa di rumahnya. Jangan fokus satu percaya dengan iblis jin ini. Jangan. Karena orang itu jauh-jauh kepada diri kita belajar itu ataupun mereka berobat itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, ya. Jadi kita harus benar-benar loh. Jadi jangan mudah kalian terus semuanya bisa. Bahwa sekarang toh kalian pamannya kemana, kalian mau masukkan kodam, kalian mau rubah kodam itu seperti apa, mau gaya action kalian seperti apa dengan kodam, bisa. Tapi yang perlu dilihat ada isinya tidak kalian. Maksudnya bagaimana kan Romo? Doamu ki lho metu yonine ora. Doamu itu loh ada yoninya enggak, niupkan sesuatu barang itu ada isinya enggak, ada manfaatnya enggak, bisa bermanfaat enggak, bisa untuk mengobati enggak. Nah, percuma lah kalau kalian bisa dalang, orang ngerti artinya dalang. Percuma lah kalian bisa menjalankan kereta, mobil, tapi kalian enggak punya SIM, enggak punya pajak, enggak hidup, enggak punya surat, belum no. Gitu loh ya. Percuma kalian punya uang tapi kalian tidak bisa membelanjakannya, uangnya mek gur tugel separuh. Gitu. Jadi enggak semudah itu. Hanyalah syuting ini hanyalah buat dakwah saja. Pengobatannya panjang lagi. Ingat, paham? Jadi perjalanannya soal spiritual itu bukan kecil, bukan dikit. Banyak. Makanya seperti kalian
yang langsung datang kepada Padepokan Pusat kepada Kanjeng Romo, ya beda tetap kalian dengan mereka. Dengan mereka yang belajar di cabang beda. Romo sendiri yang mengatakan beda. Ilmunya sama, ilmunya yang Romo berikan sama melalui santri-santri Romo. Cuman yoninya tetap berbeda, gitu loh. Coba sekalian saya kasih tahu misalnya, niki nggih. Misale nggih. Banyu sing asli saka sumbere sing gedhi karo kalenan sing cilik kuwi padha-padha beninge to. Tapi banter sing ndi? Banter sumbere, gedhe sing ndi? Besar yang mana? Sumbernya. Sama air sumber sama kalenan yang kecil alahnya sumber itu sama beningnya airnya, sama bisa dikonsumsinya, misalnya bersih airnya, misalnya bersih ya. Cuman tegangan watt deresnya itu beda dorongannya. Banter sumbernya apa banter kalenannya? Sumbernya. PLN itu di dekat PLN-nya, pusat dari kantor PLN, dari apa namanya, alat mesin PLN-nya terbesar pusatnya, sama jalur PLN-nya gede, mana tegangan setrumnya? Besar pusat. Makanya di situ yang harus pelajari. Pusat cabang kalau ingin besar setrumnya kepada pusat itu telepati jangan sampai lupa. Itu komunikasi jangan sampai ditinggalkan. Sama, makanya kalian di sini kan banyak bertanya Kanjeng Romo. Ada yang dari murid keluar bertanya juga Kanjeng Romo. Mereka murid-murid cabang bisa melakukan YouTube seperti ini Kanjeng Romo. Saya yang jauh belajar aja seperti dengan mereka. Kalau memang mereka sudah bisa seperti itu, boleh, dibolehkan dengan Kanjeng Romo. Cuma Romo kasih pengertian buat kalian biar nggak kecil hati. Wattnya berbeda. Pun kalian datang ke sini, pulang main ke tempat kakak-kakak cabang kalian tuh di sana nanti diajeni. Kalian di sana itu bukan kalian tuh di sana murid, tapi kalian itu adik. Nah, murid mereka itu adalah murid kalian juga. Ayo, beda ora? Lek nyiduk banyu teko kalenane, kalau nyiduk air dari kalenannya sama dari sumbernya, kira-kira seger yang mana? Seger yang sumber, bening yang sumber. Mula santri-santriku, belajarlah seperti ini. Besok kalau kalian punya santri, ingatkan pada mereka, saya hanya guru pembimbing, semuanya adalah arah kepada guru saya yang diajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu baginda Rasulullah SAW, terus kepada umatnya. Nah, awake dhewe iki umat-umate Rasulullah sing lagi meletek belajar, ingin belajar ilmu Allah. Jadi nek lagi meletek ingin belajar ilmu Allah, kuwi ojo sumbar lan ojo sombong. Yakin ilmu itu akan menjadi istiqomah. Wis to. Sekuat apapun ilmu, kalau Allah tidak akan meridhoi, ilmu itu tidak akan jadi kenyataan. Tapi kalau Allah meridhoi, insya Allah walaupun bismillah sedikit pun yang kalian gunakan akan menjadi berkah dan barokah. Sampean kabeh kuwi kan tak elingno, tak omongi. Jadi kalian kalau cuman belajar semuanya menggunakan mediator, semua santrinya Romo itu bisa. Ya, bisa. Tapi untuk kepribadian, cara pengobatan sedalam-dalamnya, ruatan di dalamnya kan nggak ada isinya, berarti sama aja tong kosong berbunyi nyaring. Nek ditutuk tong jero nek isine jenenge kotong. Paham semuanya? Jadi belajarlah keikhlasan, belajarlah ketulusan, belajarlah keinginan, tekad kamu bulatkan. Ya. Bila ada tutur kata Kanjeng Romo yang kurang berkenan buat kalian semua, pengertian dan pengarahan ini supaya kalian bisa saling menghargai dan saling menghormati pada kakak dan adik kalian. Ini tujuan yang baik, mudah-mudahan jadi manfaat. Bila ada kekurangan yang Kanjeng Romo sampaikan, Kanjeng Romo mohon maaf pada kalian semua ya. Mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kajang becik ning rongga